Kita bisa melihat ciri-ciri tabiat dari oknum seperti ini. Biasanya konten yang diposting sama sekali tidak bersifat edukatif, bukan postingan terkait kinerjanya sebagai pejabat publik, semisal seputar kebijakan atau update pembangunan daerah dan semacamnya. Yang ditampilkan justru lip sync atau menyuarakan lagu tanpa bernyanyi dan joget di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa ini semakin banyak pejabat publik yang aktif membuat konten media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Fenomena ini berkembang pesat seiring dengan perubahan pola komunikasi masyarakat yang semakin digital. Dari hasil pengamatan, motif para pejabat dalam memproduksi konten beragam. Ada yang bertujuan untuk lebih dekat dengan masyarakat sebagai media edukasi, publikasi kinerja, membangun citra diri, tebar pesona, sekedar mengikuti tren masa kini, atau bahkan mencari tambahan penghasilan melalui monetisasi konten. Jika format kontennya edukatif, maka tentu saja memberikan dampak positif. Dengan adanya konten seperti vlog aktivitas kerja harian, respon terhadap isu kebijakan, atau update pembangunan daerah, masyarakat lebih mudah mengakses informasi terkait kinerja pejabat tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas serta membangun kesan bahwa pemimpin lebih merakyat dan terbuka terhadap kritik maupun aspirasi masyarakat. Sebagai contoh, seorang gubernur yang rutin memperbarui progres pembangunan di wilayahnya melalui media sosial akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik karena masyarakat dapat melihat langsung hasil kerja yang sedang dilakukan. Seperti halnya yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Di antara sederet nama kepala daerah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi termasuk salah satu sosok yang rajin membuat konten kegiatannya selaku pejabat publik. Sampai-sampai Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud melontarkan istilah gubernur konten kepada Deddy Mulyadi. Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat DPR bersama Kemendagri dan sejumlah kepala daerah di gedung DPR Jakarta pada Selasa 29 April 2025. Celetukan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud tersebut sepertinya sekedar guyonan. Namun begitu, Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Deddy ini menanggapi celetukan itu dengan santai. Bukannya tersinggung, ia justru merasa bersyukur. Katanya, dari konten yang dia miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jawa Barat kerjasama dengan medianya bisa sampai 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar rupiah. Tetapi viral, kata Kang Deddy. Pada bagian ini, kita bisa melihat bahwa terdapat potensi ekonomi dalam tren ini. Jika seorang pejabat memiliki personal branding yang kuat, ada kemungkinan mereka dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari kontennya melalui iklan, endorsement, atau fitur monetasi platform digital lainnya. Untuk itu, hal ini sebenarnya sah-sah saja selama tidak menimbulkan konflik kepentingan atau melanggar kode etik sebagai pejabat publik. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, ada beberapa titik kritis yang perlu diwaspadai agar tren ini tidak justru membawa dampak negatif bagi tata kelola pemerintahan dan kepentingan publik. Salah satu masalah utama adalah potensi terganggunya prioritas kerja. Pejabat publik memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan tugas pemerintahan yang menuntut fokus dan dedikasi tinggi. Jika seorang pejabat terlalu sibuk membuat konten di media sosial atau berusaha viral, maka dikhawatirkan tugas utama dalam melayani masyarakat menjadi terabaikan. Alih-alih menyelesaikan masalah nyata, pejabat bisa saja lebih fokus membangun citra pribadi atau meningkatkan popularitas demi kepentingan politik masa depan. Selain itu, aspek etika juga menjadi perhatian penting. Soalnya, belakangan ini tidak sedikit dari pejabat publik yang sekedar menggunakan media sosial untuk kesenangan pribadi semata. Oknum-oknum pejabat yang kerap ditemukan di tingkat daerah ini begitu aktif memposting konten di media sosial
terutama TikTok. Bahkan dari saking aktifnya, terlihat melebihi kesibukannya melaksanakan tugas sebagai pejabat publik. Kita bisa melihat ciri-ciri tabiat dari oknum seperti ini. Biasanya konten yang diposting sama sekali tidak bersifat edukatif, bukan postingan terkait kinerjanya sebagai pejabat publik, semisal seputar kebijakan atau update pembangunan daerah dan semacamnya. Yang ditampilkan justru lip sync atau menyuarakan lagu tanpa bernyanyi dan joget di media sosial, serta aktivitas harian yang bersifat pribadi dan tak penting bagi masyarakat. Selain itu, biasanya oknum pejabat ini menggunakan filter wajah di media sosial, sebuah fitur yang mengubah tampilan wajah pada foto atau video, biasanya untuk meningkatkan daya tarik fisik. Mungkin masa muda mereka kurang bahagia atau sedang mengalami puber kesekian kalinya. Menurut saya, selain aspek etika dan transparansi, pejabat yang aktif di media sosial juga harus memastikan bahwa konten yang mereka buat memiliki nilai edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebaiknya, konten yang diproduksi lebih banyak membahas program pemerintah, edukasi kebijakan, atau tanggapan atas isu-isu publik yang sedang berkembang, bukan sekedar hiburan atau konten gaya hidup pribadi yang tidak relevan dengan tugas kepemimpinan yang diemban. Dengan begitu, media sosial dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat. Pada bagian yang saya sebutkan tadi, terus terang saya skeptis dan menolak tren ini. Saya berpendapat bahwa pejabat yang hanya mencari popularitas dan pencitraan diri itu tidaklah benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Ada kekhawatiran bahwa pejabat lebih sibuk memikirkan konten dibandingkan menyelesaikan masalah real di lapangan. Dalam pandangan saya, fenomena ini pada dasarnya bersifat netral dan sangat bergantung pada bagaimana seorang pejabat memanfaatkannya. Jika digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab, media sosial bisa menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih modern dan interaktif, pejabat dapat menghilangkan kesan birokrasi yang selama ini dianggap kaku dan sulit dijangkau oleh rakyat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko besar bahwa tren ini akan lebih banyak membawa dampak negatif daripada manfaat, seperti distorsi prioritas, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya berharap para pejabat yang aktif di media sosial dapat lebih bijak dalam menggunakan platform digital mereka. Media sosial seharusnya tidak hanya dijadikan ajang untuk mencari popularitas atau memuaskan keinginan pribadi, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana publik yang lebih baik. Ingat, saudara dipilih dan digaji oleh rakyat. Sampai ketemu di monolog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.